Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Satwa Akuatik berdasarkan diskusi kami mengenai patologi dan manajemen kesehatan ikan bersirip dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ida Bagus Windia Nyaya, PhD. Terima kasih. Adapun anggota kelompok dari B4 yang pertama ada Wahyu Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 058, dilanjutkan dengan Febina Ininta Putri Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 084, lalu ada Levina Purnamasari dengan 3 digit NIM terakhir 086. Kemudian ada email Daistia Devi dengan 3 digit NIM terakhir 089, lalu ada Gita Anggraeni dengan 3 digit NIM terakhir 091, dan yang terakhir ada Zevanya Nareswari Tampu Bolon dengan 3 digit NIM terakhir 097. Latar belakang. Ikan bersirip berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan menjadi indikator dari kesehatan lingkungan. Namun, kesehatan ikan semakin terancam oleh polusi, perubahan iklim, dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini memperburuk penyebaran patogen seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit serius. Oleh karena itu, manajemen kesehatan ikan bersirip sangatlah penting untuk mengendalikan patogen, melindungi sumber daya ikan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu apa contoh kasus kesehatan pada ikan bersirip, serta bagaimana materi dan metode pemeriksaan dan penanganan untuk hal tersebut. Kemudian, untuk tujuannya adalah untuk menganalisis contoh kasus kesehatan pada ikan bersirip, meliputi materi dan metode identifikasi, serta pemeriksaan dan penanganan yang tepat untuk kasus kesehatan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk objek yang kami gunakan itu ada ikan kerapu merah dengan berat 1 kg yang kami temukan di pasar ikan Kedonganan. Ikan kerapu tersebut kemudian kami periksa secara inspeksi, palpasi, dan nekropsi. Berikut merupakan foto saat kami melakukan nekropsi dan slide selanjutnya ada video ketika kami sedang mencari ikan di Kedonganan dan menekropsi ikan tersebut. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada masker, sarung tangan, kantong plastik, meja, gunting operasi, pinset anatomis, pisau bedah, dan seekor ikan kerapu lodi merah yang diduga terinfeksi patogen. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan presentasi, yaitu anatomi ikan kerapu. Yang dimana ada sirip dorsal, operculum, mata, mulut, sirip pektoral, sirip ventral, anal, sirip anal, dan sirip caudal. Nah, selanjutnya ini ada anatomi internalnya, yang dimana ada cover gili dan gili filamen. Nah, ini juga ada anatomi internalnya. Ini di bagian dalam itu ada jantung atau cor, dan hati atau bisa disebut dengan hepar. Hati warna itu yang warna kuning dan jantung itu warna merah yang ada di petunjuk tuh. Nah, selanjutnya anatomi internal juga. Ini kemarin kita sudah keluarin organ dalamnya. Ada jantung atau cor, bisa disebut dengan cor, terus gili filamen, terus hati, terus ada usus juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan mengenai pengamatan dan nekropsi yang telah kita lakukan. Pada bagian mata terlihat lebih menonjol dari biasanya atau mungkin karena terjadi perubahan secara mendadak sehingga disebut sebagai exothalmos. Hal ini bisa disebabkan oleh
berbagai faktor seperti terinfeksi bakteri atau parasit, dropsy atau penyakit organ internal, tumor, dan lainnya. Kemudian pada bagian insang kemungkinan terjadi abnormalitas karena terlihat bahwa insang berwarna kekuningan. Hal ini tentunya bisa disebabkan karena adanya infeksi patogen seperti jamur, bakteri, dan parasit, kekurangan oksigen atau hipoksia, keracunan zat, dan lainnya. Kemudian pada hati terlihat di gambar bahwa hati berwarna kuning. Hal ini bisa menunjukkan patologis dalam kondisi normal, tetapi pada kondisi yang abnormal bisa disebabkan karena hipoksia, hepatosis lipidika atau kelebihan lemak, keracunan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pengamatan lesi. Jadi di sini telah kami cantumkan ikan yang kita ambil sebagai case dan ikan kerapu merah yang normal. Nah, di sini terdapat perbedaannya. Lalu kita melakukan pengamatan lesi yang hasilnya ikan kerapu merah atau Plectrophomus leopardus ini memiliki kelainan yang ditandai dengan hilangnya sebagian sisik dan terdapat bintik putih multifokal di bagian dorsoventral sampai craniocaudal di tubuh dan juga di ekornya yang mungkin ikan ini terkena jamur. Lalu pectoral fin, anal fin, dan caudal finnya itu berwarna hitam keunguan karena pigmentasi. Nah, ini peringkat keparahannya itu 2 dari 3 yang termasuk kategori sedang. Lalu permukaan bintik putih tersebut tidak timbul atau datar dan bertekstur halus. Nah, diagnosa morfologik yang kita ambil bersama hasilnya yaitu dermatitis granulomatosa kronis multifokal sedang. Nah, di sini karena menyerang bagian kulit, jadi kami menyimpulkan bahwa modifiernya dermatitis granulomatosa karena ada bintik-bintik putih di bagian kulitnya. Lalu durasinya kronis, distribusinya multifokal, keparahannya sedang atau moderate, lokasinya epidermis, dorsoventral sampai craniocaudal. Baik, selanjutnya adalah kemungkinan penanganan pada kasus ini. Namun karena kami tidak melakukan pemeriksaan lab, maka penanganan dapat dilakukan oleh berbagai metode atau cara. Pada ikan yang terserang protozoa, ikan yang terinfeksi dapat direndam dengan larutan formalin atau direndam dengan air tawar. Kemudian pada ikan yang terserang jamur, itu dapat direndam dengan methylene blue selama 15-45 menit dalam 3 hari, dan tentunya dengan menjaga kualitas air dan kesehatan ikan itu sendiri. Kemudian pada ikan yang terserang bakteri, itu pakannya dapat dicampurkan oksitetrasiklin, tetapi tergantung pada bakteri yang menyerang ikan. Kemudian bila bakteri merusak sirip, ikan dapat direndam dengan larutan enterofurazon atau aciflavin. Sedangkan jika bakteri Streptococcus yang menyerang dapat diberikan erythromycin 1 gram per kilogram atau diinjeksikan penisilin jika tidak mau makan. Kemudian ada pun perawatan tambahan yang diberikan pada ikan yang terinfeksi patogen, yaitu seperti karantina, menjaga kualitas air, dan observasi secara rutin. Kesimpulannya, ikan berseri penting bagi ekosistem dan menjadi indikator kesehatan lingkungan. Tetapi polusi, perubahan iklim, dan praktik perikanan yang buruk memperburuk penyebaran patogen. Contohnya, ikan kerapu di pasar Kedonganan yang memiliki mata albino menonjol, warna insang kuning kecoklatan dengan hati yang berwarna kuning. Ikan tersebut juga kehilangan sebagian sisik dengan bintik putih di beberapa bagian tubuh. Dilihat dari pengamatan saat nekropsi, pengamatan lesi, dan diagnosa morfologinya, kemungkinan ikan kerapu merah ini terinfeksi patogen dan trauma fisik saat penangkapan. Pengelolaan kesehatan ikan dan penanganannya sangatlah penting untuk menjaga ekosistem perairan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang tersampaikan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, no budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.